Halo semua, selamat datang kembali di channelku. Pada kesempatan kali ini saya masih akan melanjutkan yang kemarin. Bagi yang belum nonton bisa klik pintasan di pojok kanan atas video ini. Yang belum kenal aku, perkenalkan, nama saya Fian Novel Afriel dengan NIM 21.83.0631. Di sini kita akan melanjutkan yaitu praktikum kedua, operasi input dan output. Oke, langsung saja. Tugas pendahuluan. Apa yang dimaksud dengan redirection? Redirection atau pembelokan dilakukan untuk standar input, output, atau error yang itu untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah simbol seperti ini, atau saya bisa menyebutnya redirection standar input, pengganti standar input, lalu redirection standar output, atau simbolnya seperti ini, pengganti standar output, lalu simbol seperti ini untuk pengganti standar error. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pipeline? Pipeline adalah pipa. Mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Input ke proses 1, lalu ke output sama dengan input, ke proses 2 sama dengan output. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output input yang dinamakan pipa yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dinyatakan dengan simbol seperti ini. I, kayak I tapi bukan I. Seperti ini. Lalu, apa yang dimaksud dengan perintah di bawah ini? Echo. Echo adalah echo merupakan fungsi yang untuk mencetak string yang akan diproses sehingga argumen ke output. Kemudian cat, perintah cat yaitu membuat daftar konten atau isi file pada standar output. Lalu more yaitu menampilkan isi file teks dengan tampilan per layar. Selanjutnya sort, grab, wc, cut, and unique ada di atas. Perintah grab digunakan untuk menyaring masukannya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut dengan regular expression. Terus perintah wc, wc, wuc digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Lalu perintah sort digunakan untuk mengurutkan masukannya berdasarkan urutan nomor ACC 2 dari karakter. Perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukannya yang ditentukan pada option strip C. Perintah unique digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi, biasanya digabungkan dengan dalam pipeline dengan sort. Oke, langsung saja kita coba percobaan ke-1 yaitu file deskriptor. Kita coba PS. Ini akan muncul output layar standar output dan input dari sistem kernel. Lalu yang kedua, output ke layar standar output, lalu inputnya dari keyboard. Kita ketikkan cat, lalu kita bisa mengetikkan, misal kita input dari keyboard ya, halo, apa kabar, maka outputnya akan muncul di layar. Misal kita ketikkan lagi hai, maka akan muncul outputnya di layar. Kemudian untuk exit kita keluar menggunakan Ctrl D. Kemudian yang nomor 3 yaitu input dari keyboard dan output ke alamat internet. Kita ketikkan mail, terus saya pakai email sekolah.
lalu sisinya akun Gmail pribadi misalnya. Lalu isinya, subjeknya lalu untuk keluar kita ketikkan Ctrl D, lalu kita ketikkan Ctrl D, maka akan muncul seperti ini. Karena saya emailnya yang didaftarkan di Linux ini belum kedaftar, jadinya muncul seperti ini. Lalu yang keempat yaitu input nama directory, output tidak ada dan membuat directory baru. Kita ketikkan, misal kita akan membuat mydir. Kita lihat dulu di sini tidak ada directory mydir. Saya akan buat mkdir mydir, lalu kita buat lagi mkdir mydir, maka akan muncul pesan error karena kita sudah membuatnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke percobaan kedua, pembelokan atau redirection, pembelokan standar output. Kita ketikkan, kita bersihkan terlebih dahulu, klik clear, lalu pembelokan standar output, misal kita ketikkan cat pembelokan input, simbolnya seperti ini, lalu ketikkan myfile.txt, kemudian input isinya kita ketikkan yang ada di myfile. Halo, apa kabar? Oh, gini aja, ini adalah teks yang saya simpan ke file myfile.txt. Enter. Lalu untuk keluar kita ketik Ctrl D, kemudian yang nomor 2 membelokkan start input yang tadi, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi file. Jadi yang kita input di sini nanti dimasukkan ke myfile. Untuk melihatnya kita bisa mengetikkan cat 0 kurang dari myfile.txt, kemudian akan muncul isi dari myfile itu. Kita juga bisa mengetikkan cat spasi myfile.txt, maka sama saja akan muncul seperti ini. Lalu yang nomor 3, pembelokan standar error untuk disimpan di file. Kita buat mkdir mydir, maka akan muncul pesan error karena kita sudah pernah membuatnya seperti ini. Lalu pesan error ini nanti kita masukkan ke file myerror.txt. Kita ketikkan mkdir mydir redirection myerror.txt. Lalu untuk melihat file ini kita ketikkan cat myerror.txt, maka akan muncul pesan error yang tadi dibelokkan dari sini mkdir mydir dimasukkan ke myerror,
munculnya seperti ini. Lanjut, kita akan mencoba yang keempat, notasi redirection output deskriptor 1. Pembelokan standar error adalah identik dengan file deskriptor. Kita ketikkan ls file baru, maka akan muncul pesan error karena kita belum membuatnya. Di sini tidak ada file bernama file baru. Lalu tadi yang file baru error ini kita pindahkan ke out.txt. Kita ketikkan ls spasi file baru redirection error out.txt. Lalu kita lihat dulu apakah sudah keluar file out.txt. Ternyata sudah keluar di sini. Kemudian kita lihat isi dari file out.txt dan mengetikkan cat spasi out.txt, maka akan muncul pesan error seperti ini yang tadi kita belokkan. Selanjutnya ini dia ls file baru spasi notasi redirection error out.txt, kemudian tekan 2 redirection error deskriptor 1. Lalu kita ketikkan cat out.txt, maka tidak muncul karena tadi yang di file yang isinya seperti ini kita keluarkan jadi seperti ini. Lalu ketika kita ketik cat spasi out.txt, maka tidak akan keluar lagi. Kemudian yang nomor 5, notasi redirection output deskriptor 2, atau seperti ini. Pembelokan standar output adalah sama dengan file deskriptor 2, yaitu standar error. Kita bersihkan terlebih dahulu, tekan clear, lalu ketik echo spasi mencoba menulis file spasi 1 lebih dari spasi baru. Lalu kita lihat dulu apakah file barunya sudah kelihatan. Maka akan muncul seperti ini, file barunya sudah kelihatan. Lalu kita ketikkan cat baru, maka akan keluar yang tadi kita ketikkan, yaitu mencoba menulis file. Kemudian kita ketikkan cat file baru 2 atau redirection error baru redirection output deskriptor 2. Kita ketikkan cat spasi file baru terus kita ketikkan cat baru, maka tidak akan muncul karena kita sudah belokkan. Kemudian
Yang nomor 6 yaitu notasi atau append, menambahkan. Yang nomor 6 kita ketikkan echo spasi petik kata pertama ke surat. Lalu kita juga bisa menambahkan kalimat lagi dengan mengetikkan echo kata kedua petik, lalu nya 2 kali, lalu masuk ke surat. Kemudian kita bisa tambahkan lagi dengan mengetikkan echo spasi petik kata ketiga petik, 2 kali lagi, ketik surat. Lalu kita bisa melihatnya yang tadi kita ketikkan dengan mengetikkan cat surat, maka akan muncul yang kita ketikkan tadi. Kemudian kita juga masih bisa menambahkannya dengan mengetikkan echo petik kata keempat petik spasi seperti ini, lalu surat. Lalu kita lihat yang tadi kita tambahkan, ketik cat surat, maka akan muncul seperti ini. Yang tadi kata pertama, kedua, ketiga hilang karena kita mengetikkannya seperti ini, jadinya menjadi kata keempat. Lalu yang nomor 7, notasi here dokumen, simbolnya seperti ini, digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama, dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Misal kita ketikkan cat pembatasnya, kita ketikkan halo, apa kabar, baik baik saja, oke. Terus untuk pembatasnya antara input dan output kita ketikkan plus enter, maka akan muncul yang tadi kita ketikkan seperti ini. Lalu kita juga bisa mengetikkan ini simbol dengan mengganti dengan simbol yang lain, misal bukan plus cat, misal tanda tanya, lalu enter. Halo, lalu kita ketikkan kembali tanda tanya tadi. Oh maaf, kita ketikkan Ctrl D, kita keluar Ctrl C, maka akan seperti ini. Lalu yang kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang 8, notasi input keyboard, ada representan input dari keyboard, artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Kita coba saja yang nomor 8, kita ketikkan cat my file, kita lihat dulu my file isinya apa, maka keluar seperti ini. Kita coba cat my file
txt strip surat, maka juga sama akan muncul seperti ini. Ditimpa kita juga bisa menambahkan oke, maka akan muncul juga seperti ini. Lalu untuk keluar kita ketikkan Ctrl D. Lalu yang ke-9, untuk membelokkan standar output ke file gunakan operator seperti ini. Misal kita ketikkan echo hello, maka akan muncul langsung keluar. Yang hello itu nanti kita belokkan ke output seperti ini. Kita ketikkan echo hello ke output. Lalu kita lihat outputnya isinya get output, maka akan muncul seperti ini yang tadi kita belokkan. Kemudian untuk menambahkan output ke file digunakan operator seperti ini. Kita ketikkan echo by output, enter. Lalu kita lihat get output, maka akan muncul lagi yang kita ketikkan, yang lainnya tidak hilang, hello bye. Lalu untuk membelokkan standar input digunakan operator seperti ini. Kita ketikkan misal get output, maka akan sama muncul seperti ini. Yang ke-12, pembelokan standar input dan standar output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input dan output. Kita ketikkan terlebih dahulu. Kita lihat isi outputnya tadi seperti ini, hello dan bye. Kemudian kita ketikkan yang ini get spasi output out, terus kita lihat get out, maka akan sama munculnya. Tadi kita belokkan dari output ke outnya. Kemudian kita ketikkan lagi get seperti ini, get lalu kita lihat get out, maka akan muncul double karena ada tanda seperti ini. Lalu kita coba get output, lalu kita ketikkan get output, maka tidak akan muncul apa-apa. Kemudian karena tadi output sama output ada, kita ketikkan ini jadi tidak ada lagi. Kemudian kita ketikkan get spasi out, maka akan muncul seperti ini. Input file is output file. Input file yang ini adalah file output. Kemudian kita coba ketikkan get out, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah output file. Kemudian percobaan ketiga yaitu pipa atau pipeline. Saya bersihkan terlebih dahulu. Yang ke-1, operator pipa digunakan untuk
membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Kita ketikkan who, maka akan muncul nama usernya. Kemudian kita ketikkan who sort. Jika usernya banyak, maka nanti akan tersortir. Kemudian who ini juga sama yang tadi tapi beda lain versi ini. Kemudian who tmp, kita lihat isi file tmp terlebih dahulu, kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan ls -l tmp, maka akan muncul seperti ini. Lalu yang bu tadi kita belokkan ke tmp nya, kita ketikkan bu tmp, kemudian sort tmp, maka akan muncul seperti ini yang tadi di who ada di tmp nya. Kemudian kita coba seperti ini, tapi karena satu nanti usernya akan hilang, kita skip ke sini ls -l /etc more, maka akan muncul banyak seperti ini. Tinggal di enter saja, atau keluar bisa mengetikkan Ctrl C. Lalu kita bisa mengetikkan ls -l /etc sort, more, maka akan muncul banyak, tapi ini dalam sortir, disortir, bisa di enter, atau mau keluar kita ketikkan Ctrl C, maka akan seperti ini. Selanjutnya percobaan keempat, kita bersihkan terlebih dahulu, kita ketikkan clear. Oke, percobaan keempat yaitu filter, yaitu pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Kita ketikkan w -h grep, nama usernya, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan grep nama user komputer /etc /passwd, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan ls/etc wuc, maka akan muncul seperti ini. Kita ketikkan ls/etc. Nah, di sini kita bisa melihat ada 234 baris, 234 kata, dan 2236 huruf atau karakter. Kemudian kita ketikkan seperti ini ls/etc wuc -l.
maka akan muncul seperti ini. Secara singkat ada 234 kata. Kemudian kita coba untuk membuat sebuah file. Kita mengetikkan cat kelas 1.txt, lalu kita bisa mengisi, misal siswa yang ada di kelas 1 ada Badu Yulkif Yulizir Yudi Ade Budi. Kemudian keluar mengetikkan Ctrl D, lalu kita coba file yang lain, kita ketikkan cat pembelokan kelas 2.txt, kemudian ketikkan misal Budil laki, kemudian Gama, Asep, Muklis. Selanjutnya untuk keluar Ctrl D, kemudian kita lihat isi dari kelas 1 dan kelas 2 memunculkan dengan mengetikkan cat kelas 1.txt kelas 2.txt, kemudian kita sorting, maka akan muncul seperti ini. Lalu kelas 1 dan file kelas 1 dan kelas 2 ini kita satukan menjadi satu file dengan mengetikkan cat kelas 1.txt kelas 2.txt ke kelas.txt, lalu kita ketikkan cat kelas.txt /sort, maka akan muncul seperti ini. Budinya kok hilang, kok hanya ada satu, karena kita ketikkan unik. Misal kita coba tidak mengetikkan unik, maka akan muncul seperti ini. Maka budinya akan jadi 2. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di channel kami berikutnya.